Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, kemudian semangat dalam bekerja, semangat dalam beraktivitas tentunya. Langsung saja baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya mengatasi rasa malas yang ada pada diri kita. Dan saya yakin setiap orang pasti pernah merasakan namanya rasa malas. Dan itu wajar-wajar saja, sah-sah saja karena kita manusia. Ya, kalau kita tidak pernah merasakan malas itu bukan manusia namanya, itu bisa saja malaikat. Tetapi karena kita adalah manusia dan kita manusia normal, dan sudah tentu kita pasti pernah merasakan rasa malas. Ya. Dan sebelum saya memberikan tips-tips kepada Anda bagaimana cara mengatasi rasa malas yang ampuh, dan teman-teman juga nanti bisa mempraktekkan atau merealisasikan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bagaimana teman-teman bisa mengatasi rasa malas itu sehingga hidup teman-teman sekalian bisa lebih produktif. Langsung saja, rasa malas itu bisa datang dari mana saja. Ya, dari mana saja, kapan saja. Dan kita harus pandai-pandai untuk mengatasinya. Dan ini caranya. Dan ini adalah cara yang ampuh untuk mengatasi rasa malas tersebut. Yang pertama, catat ya. Yang pertama, kita harus tahu penyebabnya. Ya, kita harus tahu penyebabnya. Setiap masalah itu pasti ada penyebabnya. Begitu juga dengan masalah malas, pasti ada penyebabnya. Kalau rasa malas itu disebabkan karena kurangnya motivasi, berarti kita harus cari motivasi. Kalau kita tidak bisa memberikan motivasi kepada diri kita sendiri, maka kita cari motivasi dari orang lain. Bisa dari orang terdekat, orang yang akrab dengan kita, atau dari para motivator lainnya. Dan kalau rasa malas itu disebabkan karena kelelahan, maka kita harus beristirahat. Beristirahat di sini bukan berarti malas, tapi niatkan beristirahat di sini supaya ketika kita selesai dari istirahat, kita kembali lebih produktif, yang jelas itu. Jadi dengan mengetahui penyebab dari rasa malas tersebut, kita bisa mengatasinya langsung. Kemudian yang kedua, orang malas itu karena tidak mempunyai tujuan hidup, tidak punya target yang jelas. Jadi teman-teman sekalian, mulai dari sekarang susun target itu. Susun target, susun tujuan. Apa target kita hari ini? Apa target kita minggu depan, bulan depan, tahun depan? Ya, disusun sedemikian rupa, kemudian kita realisasikan. Susun sebanyak-banyaknya. Susun sebanyak-banyaknya target yang harus kita capai. Lebih baik punya target daripada tidak sama sekali. Ya, jadi susun. Minimal kita tahu apa yang harus kita lakukan besok. Minimal itu. Besok kita mau ngapain, itu seenggaknya kita tahu. Besok kita mau ke sini. Besok kita harus mengerjakan ini. Besok saya harus baca ini. Besok saya harus ke sini. Nah, minimal kita tahu rencana kita besok. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga,
realisasikan target itu sesegera mungkin, ya, sesegera mungkin. Kenapa? Karena kalau tidak segera, ketika kita sudah menyusun target yang jelas, kemudian kita tidak langsung merealisasikannya, maka kita akan selalu dihinggapi rasa malas. Jadi segera lakukan apa yang sampean, yang Anda targetkan, yang Anda rencanakan secepat mungkin, lebih cepat, lebih baik. Kemudian selanjutnya, cara selanjutnya yaitu jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda sebuah pekerjaan, baik itu pekerjaan kecil, pekerjaan besar. Seyogyanya jangan pernah menunda-nunda. Kalau kita hari ini bisa, saat ini bisa untuk melakukan pekerjaan tersebut, jangan pernah menunda-nunda sedikit pun. Semakin kita menunda-nunda, kita semakin menumpuk pekerjaan. Semakin banyak pekerjaan, maka kita akan semakin malas. Itu yang jelas. Kemudian, cara yang terakhir, hindari tempat-tempat yang menyebabkan malas. Kalau kita di kamar malas, kita tidur-tiduran di kamar, maka kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau kita malasnya itu di ruang tamu, kita harus keluar dari rumah. Kalau kita di rumah itu malas, kita harus keluar rumah. Kalau kita di kantor malas, kita harus keluar dari kantor. Ya. Jadi usahakan keluar dari zona nyaman atau keluar dari area-area yang menyebabkan rasa malas, dan jangan sekali-kali kembali ke tempat tersebut. Ya, boleh saja kembali, sebenarnya boleh saja kembali ke tempat tersebut, tetapi jangan sampai mencoba kembali malas-malasan. Karena kalau kita sudah malas sekali, maka kita akan terus-terusan malas. Kalau terus-terusan malas akan menjadi watak kita. Kalau sudah menjadi watak, kebiasaan kita malas, setiap harinya malas, maka kita dijamin tidak produktif. Kalau tidak produktif, maka tidak ada pekerjaan, kemudian tidak, masa depan kita suram. Jadi mulai sekarang pikir dahulu apa masa depan kita, kemudian kita harus berusaha untuk mencapainya dengan membuat target-target tersebut, dan kita bisa merealisasikan apa targetnya, ya, menjadi sebuah kenyataan yang nantinya bisa menjadi penyebab kesuksesan kita di kemudian hari. Mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini, dengan tutorial ini, atau dengan tips-tips ini, silahkan sampean like, kemudian subscribe, share, dan lain sebagainya, komen, ya. Jadi kalau ada teman-teman masih punya masalah terkait dengan rasa malas, silakan sampean atau teman-teman sekalian berikan komentar ke video ini, ya, itu, dan kita sharing untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.